Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi ra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita salawat. Allahumma shalli. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok keempat. Saya Krisna Raini selaku moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Dan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Diana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami mengenai jilbab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosioteknopreneur. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai materi kami. Baiklah, langsung saja. Nah, langkah pertama itu daftar isi. Nah, di mana daftar isi ini ada 7, yaitu yang pertama latar belakang, dan yang kedua target pasar, dan yang ketiga pemasaran, dan yang keempat analisis SWOT, dan yang kelima bahan-bahan, dan keenam cara membuat, dan terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, kimbap atau yang biasa disebut juga sebagai kimbap merupakan makanan khas Korea yang terbuat dari rumput laut atau kim yang dinamakan atau kim atau gim, dan nasi atau bap. Makanan ini sekaligus mirip dengan makanan khas Jepang, yaitu sushi. Kimbap memang terinspirasi dari utomaki atau mazizu yang dibawa oleh orang Jepang ketika mereka menjajah Korea pada tahun 1910 sampai 1945. Nah, yang kedua itu target pasar. Nah, di mana target pasar ini ada 4. Pertama itu semua kalangan. Maksudnya semua kalangan itu tidak hanya berada di dalam kampus, tetapi di luar juga masyarakat-masyarakat yang di luar, ataupun di kota, ataupun di pedesaan. Nah, yang kedua menyukai makanan Korea. Nah, di mana menyukai makanan Korea ini yaitu berupa anak-anak K-pop atau yang sering menonton drama-drama Korea. Nah, yang ketiga itu menggunakan media sosial setiap hari. Nah, di mana menggunakan media sosial setiap hari yaitu kita membuat pamflet atau kita sebarkan di media sosial, di story-story, sehingga target pasar kita ini diketahui oleh kalangan-kalangan orang banyak di luar. Nah, yang keempat itu menyukai jajanan kekinian. Nah, seperti yang kita ketahui, menyukai jajanan kekinian yaitu berupa kimbap yang sekarang yang tren, berupa makanan-makanan yang lain, tren yang lain sekarang. Nah, dan yang selanjutnya itu pemasaran. Dan di mana pemasaran ini ada 3, yaitu yang pertama mempromosikan produk melalui media sosial. Nah, dimaksud mempromosikan produk melalui media sosial yaitu kita membuat pamflet atau kita menyebarkan ke sosial media teman kita, sehingga teman kita itu menyebarkan ke sosial media teman-teman yang lain. Nah, yang kedua itu menjual produk dengan harga yang terjangkau. Nah, di mana maksudnya menjual produk dengan harga yang terjangkau yaitu kita menjualnya dengan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan menjual produk dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya itu menawarkan produk dengan cara mempromosikan secara langsung dari mulut ke mulut. Nah, tentu kita telah ketahui bahwa kalau kita menawarkan produk atau kita menawarkan sesuatu barang kita, pasti ada juga yang mempromosikannya mulut ke mulut. Nah, dimaksudnya ini mulut ke mulut itu contohnya ketika ada teman kita memberitahukannya ini teman kita yang satu, dan kita memberitahukannya di teman kita yang satu lagi, sehingga teman kita yang satu ini memberitahukan ke teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua mengenai analisis SWOT. Pada yang dipersilakan.
Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Proses pembuatan produk yang cukup mudah dilakukan secara manual, di mana produk yang kamu buat ini tidak memerlukan mesin atau alat yang lain. Yang kedua adalah bentuk fisik produk yang unik dan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketiga adalah cita rasa yang mudah diterima. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk pembuatan produk ini terbilang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga cita rasa dari produk yang kami buat lebih mudah diterima dibanding produk-produk dari Korea yang lainnya. Yang keempat adalah harga yang bersahabat. Kami menetapkan harga yang cukup bersahabat untuk kalangan mahasiswa dan para pelanggan-pelanggan yang lain. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Produk yang kami buat ini tidak bertahan lama atau cepat saji dikarenakan bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah basi, contohnya seperti nasi, telur, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah ciri khas produk yang kurang menonjol. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Banyak anak muda yang tertarik dengan Korea, baik dari segi fisik, ramah, serta makanannya. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini banyak dari kalangan anak muda yang menyukai makanan-makanan Korea, menyukai K-pop dan drama-drama. Yang selanjutnya adalah belum banyak pesaing yang ikut dengan usaha ini, terutama di kota Palopo. Belum banyak orang yang menjual kimbap. Selanjutnya threats atau ancaman. Munculnya pesaing baru, selera konsumen yang variatif, dan kurangnya kepercayaan masyarakat dengan kualitas. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat produk ini, yang pertama adalah nori, ukuran besar, yang kedua nasi, sosis, wortel, timun, telur, bawang putih, kecap asin, minyak goreng, kaldu bubuk, garam, sawi. Untuk cara pembuatannya, haluskan bawang putih, kemudian tumis hingga harum. Masukkan wortel aduk rata, tambahkan kecap asin dan lada bubuk. Ikan, masukkan telur ke wadah rata. Goreng sosis sampai kecoklatan, rebus sawi dan iris panjang timun. Dadar telur dengan cara menggulung hingga menjadi 2 porsi gulungan. Letakkan nori di gulungan roll yang sudah dialasi dengan plastik. Bagian nori yang mengkilap ada di bagian luar. Tuang nasi secara merata ke seluruh bagian nori. Letakkan telur, sosis, sawi, dan timun di tengah nasi, lalu gulung. Potong kimbap dari bagian bawah, lalu masing-masing dipotong menjadi 2, terusnya. Sajikan dengan saus. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami presentasikan. Jadi kesimpulannya itu dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan